Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu Wati ya. Untuk sekarang kita pelajaran administrasi transaksi untuk kelas 11 BDP. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian selalu sehat, jaga kesehatan, oke, jaga kebersihan, tetap semangat. Mudah-mudahan kita bisa selalu sehat walaupun kita hanya daring ya, nggak apa-apa, semangat. Oke, anak-anak sekalian, hari ini Ibu akan menjelaskan pelajaran administrasi transaksi ya untuk kelas 11, yaitu mengenai alur administrasi transaksi, yaitu bab 2. Nah, di sini ada peta konsepnya, bisa kalian lihat. Nah, untuk hari ini bab 2 alur administrasi transaksi. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai kegiatan perusahaan, yaitu di dalamnya ada jenis perusahaan berdasarkan kegiatan. Oke anak-anak, sudah siap ya? Hari ini akan belajar mengenai kegiatan perusahaan. Yang pertama itu terdiri dari jenis perusahaan berdasarkan kegiatan. Jenis perusahaan. Nah, di sini perusahaan itu ada terdiri dari 5 jenis berdasarkan kegiatannya. Itu yang pertama, perusahaan jasa. Yang kedua, perusahaan dagang. Yang ketiga, perusahaan manufaktur. Yang keempat, perusahaan ekstraktif. Dan yang terakhir itu perusahaan agraris. Baiklah, Ibu akan menjelaskan satu persatu. Oke, anak-anak, sebelumnya Ibu kasih tahu bahwa nanti di akhir akan ada evaluasi. Jadi tolong kalian perhatikan ya. Bila perlu kalian catat nanti supaya di akhir kalian semuanya bisa mengisi pas evaluasinya nanti. Oke. Baiklah anak-anakku sekalian, yang pertama Ibu akan jelaskan mengenai perusahaan jasa. Ya, jadi perusahaan bukan hanya perusahaan dagang saja. Kita membeli barang bukan langsung kita beli kita nerima barang, tidak. Nih di sini ada yang namanya perusahaan jasa. Berarti kita beli bukan barang yang kita terima, tetapi berupa jasa. Perusahaan jasa adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang. Oke anak-anak, Ibu akan ulangi lagi mengenai pengertian dari perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa tertentu kepada konsumen. Berarti di sini mereka tidak menjual barang, tetapi mereka menjual dalam bentuk jasanya, keahlian mereka. Ya, kita datang ke salon misalkan untuk mencukur rambut, untuk merebonding, atau untuk merapikan rambut. Mereka kerjakan apa keinginan, kemauan dari pelanggan. Mereka akan merapikan, mereka akan menjadikan rambutnya lebih indah dari sebelumnya. Udah beres, udah kita bayar. Mereka tidak menjual rambut kitanya atau berupa fisik barangnya yang mereka jual, tidak, tetapi mereka kemampuan mereka, keahlian mereka dalam mempercantik rambut sesuai dengan keinginan dari para konsumennya. Oke, kayak misalkan bengkel. Orang datang ke bengkel karena mereka punya masalah dengan kendaraannya. Ya, apakah itu rusak kendaraannya ataukah mau menyervis atau ngapain? Ya kan, mereka datang ke bengkel, ini motor saya katanya remnya begini, minta tolong diperbaiki atau apa yang harus diganti dan lain sebagainya. Mereka akan memperbaiki dan menyervis apa yang diinginkan oleh para pelanggannya. Udah beres, udah kita bayar. Bukan berarti mereka ngejual sesuatu yang terlihat fisiknya, tidak, tetapi mereka memperbaiki, menyervis sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Nah, itu perusahaan
jasa. Kalau misalkan dalam hal keuangan, akuntansi gitu, di sini ada yang namanya jurnal. Jurnal perusahaan jasa dengan perusahaan dagang akan berbeda ya. Kalau misalkan kalian disuruh sama ibu untuk menjurnal, kalian harus mampu untuk menjurnalnya ya. Makanya dengerin. Contohnya gini, ibu membeli bakso ya, kita atau kalian jurnal apa adanya ya kan. Yang bertambah apa, yang berkurang apa, secara tunai. Di sini ibu membeli bakso tunai 10.000, bakso bertambah ya kan, uang berkurang. Jadi jurnalnya bagaimana? Ibu membeli bakso, tadinya ibu nggak punya bakso ya, tadinya ibu nggak punya bakso. Dengan ibu membeli secara tunai, ibu punya bakso. Tunainya berapa harganya? Misalkan 10.000 ya, karena secara tunai ibu ngeluarin uang dong seharga 10.000 rupiah. Jurnalnya, bakso bertambah, uang berkurang. Bakso pada kas. Contoh 1. Oke. Kemudian contoh 2. Ibu membeli perlengkapan kantor secara kredit. Ya, oke. Dibeli perlengkapan kantor secara kredit. Tadinya nggak punya perlengkapan, menjadi ada perlengkapan. Perlengkapan bertambah. Secara kredit berarti kita tidak langsung mengeluarkan uang. Tidak langsung mengeluarkan uang, tetapi nanti akan timbul apa? Kalau kita membeli duitnya nanti, itu akan timbul hutang. Oke. Dibeli perlengkapan kantor secara kredit. Perlengkapan kantor bertambah, tadinya nggak punya, jadi punya. Ya, karena secara kredit uangnya nanti, makanya akan timbul akun hutang. Perlengkapan kantor pada hutang. Cukup 2 contoh saja. Baiklah anak-anak, kita masuk lanjutkan ke perusahaan dagang. Dagang berarti di sini ada yang menjual. Ada yang menjual berarti ada yang membeli. Oke, perusahaan dagang adalah badan usaha yang kegiatannya membeli barang, kemudian menyimpannya sementara tanpa mengubah bentuknya, kemudian menyalurkan kembali kepada konsumen. Itulah perusahaan dagang. Jadi mereka adanya suatu pembelian dulu, mereka membeli dulu barang, ya kan? Menyimpan. Setelah disimpan, mereka jual kembali barang tersebut. Jadi untungnya mereka menjual dengan harga yang berbeda waktu mereka beli. Untungnya itu berarti harga jualnya itu lebih besar daripada harga beli. Ya, itu perusahaan dagang. Mereka membeli, menyimpan, menjualnya kembali tanpa merubah bentuknya. Ya kan? Nah, itu adalah perusahaan dagang. Contoh untuk perusahaan dagang, contohnya pedagang eceran atau supermarket gitu. Yang perusahaan-perusahaan yang tidak memproduksi sendiri, ya mereka beli, jual kembali tanpa merubah bentuk. Oke. Oke anak-anak, lanjutkan kita ke perusahaan manufaktur. Oke, coba dengarkan. Perusahaan manufaktur adalah badan usaha yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang dapat memberikan manfaat lebih banyak. Nah, di sini perusahaan manufaktur ini perusahaan yang memproses ya dari bahan baku sampai dengan produk jadi, baru mereka akan menjualnya. Itu manufaktur. Ya, contohnya misalkan meja untuk sekolah. Itu kan dari kayu.
ya kan? Mereka harus punya bahan bakunya dulu yang bakal diproses. Kayu misalkan, bahan baku dari meja kayu, meja sekolah ya, meja kalian itu dari kayu, kemudian mereka proses ya, mereka proses, kemudian dengan menggunakan bahan penolong, pakai paku lah, pakai cat ya, sampai akhirnya jadilah bangku. Baru ada manfaatnya gitu, yaitu manufaktur. Atau contoh lain, misalkan bahannya bikin tempe, misalkan bikin tempe itu kan dari kacang kedelai dulu ya kan, ditambahin dengan bahan tertentu, kemudian jadilah tempe. Nah, itu contoh perusahaan manufaktur yang butuh untuk memproses dari mulai bahan baku, barang dalam proses, setengah jadi baru jadi. Oke. Kemudian D, perusahaan ekstraktif. Perusahaan ekstraktif. Oke, perusahaan ekstraktif adalah badan usaha yang kegiatannya mengambil hasil dari alam secara langsung untuk menghasilkan manfaat tertentu. Nah, ini perusahaan ekstraktif ini mengambil hasil alam yang secara langsung, misalkan pertambangan, nah itu langsung, perikanan, udah langsung manfaatnya diambil, penebangan kayu dan pendulangan emas dan lain-lain. Jadi untuk ekstraktif ini langsung ngambil dari hasil alam yang secara langsung untuk menghasilkan manfaat tertentu. Oke, satu lagi terakhir, yaitu perusahaan agraris. Perusahaan agraris adalah badan usaha yang kegiatannya mengolah hasil alam. Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi secara langsung, ini kalau agraris ini diolah dulu, ya kan? Mengambil dulu kemudian mengolah hasil alam tersebut sehingga dapat memberikan manfaat lebih banyak lagi. Kalau tadi kan langsung ya, perusahaan ekstraktif langsung hasilnya dari alam langsung dimanfaatkan secara langsung, tetapi untuk perusahaan agraris tidak secara langsung, tetapi mereka mengolah kembali hasil alam tersebut sehingga memberikan manfaat yang lebih banyak lagi. Contohnya apa? Pertanian, ya kan, dari padi, kemudian beras, bisa dibikin apa dulu, manfaatnya dibikin apa dulu si beras itu, baru mereka jual. Peternakan, ya, misalkan ayam, nggak langsung ayamnya, tetapi mereka ayamnya diolah kembali, ya dijual dagingnya atau dibikin apa dulu baru mereka jual. Dan juga hasil dari perkebunan, mereka ngambil hasil perkebunan, hasil dari kebun, mereka olah dulu baru kemudian mereka jual. Baiklah anak-anak, pembahasan hari ini mengenai alur administrasi transaksi, yaitu baru satu kegiatan, itu kegiatan perusahaan, yaitu mengenai jenis perusahaan berdasarkan kegiatannya. Yang 5 perusahaan tadi sudah Ibu jelaskan, mudah-mudahan kalian semua paham ya. Oke, sebagai akhir dari pembelajaran hari ini, Ibu mau kalian menjawab pertanyaan yang akan Ibu sebutkan. Siapkan dulu catatannya, oke? Siapkan dulu pulpennya. Sudah siap? Oke, anak-anak, coba kalian nanti jawab ya pertanyaan-pertanyaan yang akan Ibu sebutkan satu persatu. Yang pertama, sebutkan jenis perusahaan berdasarkan kegiatannya. 2. Jelaskan perusahaan berdasarkan jenis perusahaan menurut kegiatannya. Oke, 3. Carilah contoh masing-masing jenis perusahaan berdasarkan kegiatannya.
Kemudian nomor 4, coba kalian jelaskan alur dari perusahaan manufaktur dalam membuat suatu produk. Kemudian nomor 5, cari contoh soal untuk membuat jurnal perusahaan jasa. Oke, kerjakan. Selamat mengerjakan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.